Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Faruq channel M Faro. Pada video kali ini saya akan membuat bagaimana cara kita menambahkan data atau mempost. Kita akan mempost menggunakan API, teman-teman. Jadi kita akan membuat project yang API-nya itu API online. Kemudian kita akan mempost data di situ. Saya sudah mempunyai project sini, jadi saya sekedar menjelaskan, teman-teman. Ini adalah project saya yang kemarin. Saya segera menjelaskan, mau persingkat waktu, teman-teman. Sama kita tutup semua, teman-teman. Di sini tutup satu. Untuk itu paling utama kita membutuhkan yang namanya itu URL atau URL yang menuju kepada API online tersebut, atau kita membutuhkan API online, teman-teman. Pertama-tama ya, di sini kita akan coba lihat ke Gradle, teman-teman. Di Gradle yang kita tambahkan adalah pertama ini Kotlin Android Extension. Ini adalah untuk button yang untuk Kotlin sintetik untuk intentnya, teman-teman. Kemudian di sini kita menambahkan dependency. Pertama ada implementation, ada itu of HTTP dari sini, teman-teman, dari com square up ke HTTP logging interceptor. Kemudian kita membutuhkan namanya HTTP client dengan retrofit ini. Ini kita membutuhkan retrofit ya, teman-teman. Untuk seperti video sebelumnya API kita menggunakan retrofit untuk JSON-nya, teman-teman, untuk responnya. Kemudian untuk load data gambarnya kita menggunakan ini, teman-teman, implementation glide. Kita menggunakan glide, kan sebenarnya ada dua, teman-teman. Kita bisa menggunakan Picasso ataupun glide, tapi pada video kali ini kita akan menggunakan glide, teman-teman. Kemudian di sini di manifest kita lihat, teman-teman, kita akan menambahkan dua permission. Yang pertama itu Android permission untuk internet. Kita ini caranya berarti ini karena dia API online, jadi kita harus menggunakan internet untuk membukanya, teman-teman. Kemudian ini ada access wifi state, tidak hanya gunakan internet, kita juga bisa menggunakan akses daripada wifi, teman-teman. Kemudian kita coba langsung ke Java-nya dulu, teman-teman. Di sini di Java-nya saya sudah mempunyai beberapa package dan ada satu activity, teman-teman. Di sini kita buka itu. Pertama untuk API, teman-teman sudah pasti tahu dari video saya sebelumnya. Pertama ada API config, kemudian ada API service. Ini kita menggunakan kelas objek, yang ini kelas interface. Kemudian kita ada base di sini, base presenter. Nanti saya jelaskan, teman-teman, kita menggunakan kelas interface. Kemudian ada model di sini, teman-teman. Model ini adalah respon dari sini. Untuk yang respon JSON-nya atau retrofit-nya, teman-teman. Dalam di sini saya mempunyai dua. Kalau yang video sebelumnya mempunyai satu, yaitu respon saja. Sekarang ada data sama responnya, teman-teman. Kemudian ada namanya yang package presenter. Di sini ada main construct, class interface, kemudian class object, ada main presenter, dan ini ada wisata adapter. Ini adalah adapternya, teman-temannya, untuk tampilan adapternya. Karena di sini saya menggunakan API dari wisata. Namanya itu dari ini saya lihat tuh, bisa kelihatan, teman-teman, ya. Di sini nama ini API service di ini, teman-teman. Di sini saya menggunakan itu, teman-teman, https idn belajar 00webhost.com.api. Kemudian di sini saya mempunyai namanya layout. Di sini layout kita mempunyai tiga bentuk tampilan, teman-teman. Yang pertama activity main di sini. Kemudian ada dialog insert. Kemudian ada namanya item raw wisata. Teman-teman pasti tahu item raw gunanya untuk apa. Itu adalah tampilan dari item yang kita gunakan nanti. Oke. Kita punya menu juga, teman-teman. Ini adalah menu main. Menu main ini adalah untuk menggunakan add. Ini yang paling penting untuk project kali ini adalah hal yang terpenting, ya, teman-teman, ya. Karena pada project ini kita akan membuat namanya itu add data atau mempost data. Jadi kita memerlukan menu ini, teman. Dia pada bagian pojok sini, teman-teman. Jika kita klik yang titik 3 ini, dia akan muncul add new item, atau kita bisa mempost item baru. Kemudian kita mungkin sekedar itu. Untuk drawable kita mempunyai, teman-teman, ini adventure. Adventure ini adalah untuk dijadikan icon seperti video sebelumnya yang icon dan language. Di sini saya menggunakan iconnya dalam drawable, teman-teman. Kemudian ada icon delete sama icon edit, teman-teman. Ini nanti digunakan di daerah sini, teman-teman. Ini, teman-teman, ini icon edit, ini icon delete. Oke. Tapi untuk kali ini kita hanya fokus pada post saja, belum untuk edit maupun delete. Oke. Kita akan langsung mulai, teman-teman. Saya akan jelaskan. Pertama yang akan saya jelaskan adalah ini.
pasti utama kita akan ke layoutnya dulu. Di layout main kita, di layout activity main kita menggunakan linear layout. Dalam linear layout kita mempunyai namanya Android Recycle View teman-teman. Untuk tampilan ininya Recycle View-nya untuk ini. Kita mempunyai ID namanya RV Wisata untuk pengenalan, karena kita akan memanggil nanti ID-nya. Kemudian kita mempunyai ini layout width dan height, dan ada list item yaitu layout item row wisata sama seperti video slide sebelumnya yang menggunakan item row di bagian layoutnya. Kemudian kita mempunyai dialog insert di sini teman-teman. Untuk dialog insert di sini ini adalah bawaan daripada API-nya, yaitu apa saja yang harus kita penuhi sebelum ini adalah hal-hal yang wajib kita masukkan untuk menambahkan atau meng-add item baru. Kita memerlukan yang namanya masukkan, ini adalah untuk ID-nya, kemudian nama, di sini adalah harga dan seterusnya teman-teman. Ini diambil berdasarkan daripada respon data item di sini teman-teman, dari modelnya, untuk memenuhi syarat untuk postnya. Kita bisa lihat di sini semuanya menggunakan edit text, dan text ini adalah hint. Hintnya sama seperti page holder. Oke, sekarang kita masuk ke item row wisata. Ini adalah item row teman-teman, sama seperti video sebelumnya yang mengambil data API. Di sini kita mempunyai item row sebagai data API-nya. Kemudian kita langsung ke menu main. Di sini menu untuk tampilan seperti teman-teman. Untuk icon, saat kita mengklik ini kita bisa menambahkan item baru ini. Nah, untuk yang dialog insertnya sebenarnya teman-teman, saat kita mengklik saat kita di sini teman-teman, kita mengklik add new item, dia akan membawa kita ke sini teman-teman. Kita akan mengisi ini dulu, kita isi semua, saat itu baru bisa kita post teman-teman. Jika ini belum lengkap atau ada yang kosong salah satunya, dia tidak akan terpost karena ini adalah API online yang harus mengikuti daripada struktur dari API tersebut. Kemudian di sini kita langsung ke sini teman-temannya. Untuk API config-nya sama seperti API yang sebelumnya, hanya saja untuk API config kita menambahkan beberapa tambahan di sini, yaitu private fund, get interceptor. Di sini ini adalah fungsi daripada dependensi yang kita pakai tadi di Gradle, yaitu HTTP client. Di sini kita mempunyai file login. Untuk HTTP login interceptornya, saat kita login itu dia nge-apply atau memulai data, kemudian nge-login level HTTP login interceptor level body. Kemudian nge-return, dia akan kembali ke HTTP builder, dia akan membuild atau membuat. Dia itu akan rentry on connection failure, di sini true. Dan rate untuk membaca timeoutnya itu timeout 10 saja, 10 detik di sini. Time second atau detik, dia dalam tipe detik teman-teman, berarti dia 10 detik. Sama untuk di sini untuk menulisnya juga, untuk connect timeout sama teman-teman. Saat kita udah meng-add interceptornya logging, dia akan nge-build atau membuat teman-teman. Kemudian kita juga mempunyai private fund. Ini untuk private fundnya itu init JSON, yang dia itu berupa JSON. Kemudian return JSON builder, dia state lanian, kemudian dia langsung meng-create teman-teman. Oke, di sini sama seperti yang sebelumnya teman-teman, kita hanya perlukan conf base URL untuk pemanggilan URL API-nya di sini. Kemudian untuk var retrofit builder, dia akan membuat builder. Apa saja yang dibuat, dia mungkin base URL dari sini, base URL ini. Kemudian dia ada add converter factory, JSON converter factory, create init JSON yang ini. Kemudian ada client get interceptor, kemudian nge-build. Ada var service, ini diambil dari API service teman-teman. Kemudian untuk retrofitnya, dia create API service di dalam kelas Java. Kita langsung ke API service-nya teman-teman ya. Di sini API service. Nah, API service ini kita yang namanya menambahkan nih teman-teman. Jika video sebelumnya untuk untuk mengget data atau mengambil data, untuk mencari data kita hanya perlukan ini saja, dua ini teman-teman. Kita mengget endpointnya, kemudian kita fund get wisata, kita membuat function di sini get wisata. Kemudian kita call, kita akan memanggil, kemudian itu kita akan memanggil modelnya, yaitu ininya teman-teman, retrofitnya dari respon wisata. Untuk push ini kita menambahkan yang namanya ini add file. Juga saat kita men-insert datanya itu kita perlukan ini kita menentukan kategori, nama seperti yang tadi di insertin teman-teman, di dialog insert sama seperti semua itu. Dia itu dengan tipenya masing-masing, ada yang tipe string. Oh, berarti ini hanya menggunakan tipe string semua teman-teman. Oh, dia hanya dalam tipe string semuanya. Kemudian meng-call respond, berarti dia akan memanggil dari dalam respon dari teman-teman, dari retrofit di respon wisata.
Kemudian kita ke base presenter. Saya hanya bisa menjelaskan berurutan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman hanya perlu fokus di beberapa tambahan penting sebelum dari video sebelumnya kan sudah ada. Sekarang tinggal beberapa tambahan penting. Untuk ini kita ada base presenter, di sini ada interface base presenter di sini ya teman-teman. Kemudian dia tuh untuk fun on attack-nya dia dari view itu sama dengan main activity dari main activity ini teman-teman. Kemudian fun on detect. Oke. Oke. Kemudian sini kita ada model. Ini ada model ini untuk mengambil endpoint atau mengambil respon data ini. Sini ada, sebenarnya cara pembuatannya seperti tadi, kita akan klik kanan di model sini. Kemudian kita new, kemudian kita ke sini ke generate pojok from JSON. Kita tempel di sini daripada apa sih namanya? Endpointnya yang sudah kita ambil, misalnya kayak tadi yang IDN belajar web host. Kan tadi endpointnya itu wisata, kita tinggal tambahkan /wisata. Kemudian kita klik di Chrome, dia akan muncul beberapa data-data API. Kemudian kita copy, kita tempel di sini, kita pilih yang Kotlin. Kemudian di sini ada JSON. Kemudian kita yang ininya kita hilangkan centangnya supaya dia bisa menjadikan dua seperti ini. Jadi saat jadi itu dia membawa data item, kemudian respon wisata juga teman-teman. Jika kita mengklik di sini, dia hanya membawa yang namanya respon wisata atau responnya saja. Oke, teman-teman. Untuk data item di sini sama, data item ini diambil daripada data apa yang harus diisi apa saja teman-teman di sini yang buka ini. Kemudian untuk respon wisata sama seperti API video sebelumnya, kita masukkan ini saja, data, message dan status. Kemudian untuk presenter di sini teman-teman kita menggunakan namanya main construct. Untuk main construct kita menggunakan Kotlin class file yang itu dalam bentuk class interface. Kita akan membuat interface view di sini. Kemudian di bawah interface view kita akan membuat function yang itu dalam bentuk interface presenter yang get all wisata. Dia akan mengget semua wisatanya. Kemudian untuk ini ada namanya main presenter. Ini main presenter kita ambil dari wisata tadi. Ini kan base presenter teman-teman. Di sini ada fun on detect, ada fun on attack, attach. Di sini di main presenter kita akan mendeklarasikan override fun on attack-nya dari view main activity, kemudian main view sama dengan view. Di sini dalam bentuk kelas main presenter kita mendeklarasikan variabel main view, main activity, kemudian base presenter kita main construct, kita ambil di sini dot view, kemudian main construct dot presenter. Kemudian di sini kita membuat juga override fun on detect dari yang kita ambil dari sini tadi juga teman-teman. Kemudian main view. Kemudian di sini ada namanya override fun get all wisata. Berarti kita bisa mengget semua wisata di sini. Itu menggunakan api config .service get wisata unique and quivy. Sorry teman-teman. Kemudian objeknya itu kita akan callback, kita akan memanggil kembali respon wisata daripada modelnya teman-teman atau retrofit. Kemudian di sini ada override fun on respond, dia akan memanggil nama itu, panggilannya itu respon wisatanya, data-datanya, kemudian ngerespon kembali. Nah, ini adalah dalam bentuk keadaannya teman-teman. Di sini jika respon itu sukses, dia akan respon kodenya itu 200 teman-teman ya, sama dengan 200 berarti sukses, dan dia akan membawa message yaitu variabel pesan di sini sama dengan respon.body, kemudian di sini label kemudian message ada pesannya, kemudian val sukses variabel sukses, val respon body di message-nya. Kemudian jika sukses sini atau tidak sama dengan new label sama dengan dia akan membuat file data wisata respon body
Di sini dia enable, kemudian data, main view, show data wisata. Tapi jika dalam keadaan main view di show message, di sini dia message-nya kita akan membuat dalam bentuk string, teman-teman. Message.toString. Kemudian kita mempunyai namanya override fun on failure. Di sini call, kita akan memanggil respon wisatanya. Kemudian di sini ada throwable. Jika itu gagal, kemudian di main view show error, dia akan menampilkan errornya itu dalam bentuk message dan dalam bentuk string, atau dalam bentuk kata. Kemudian di sini ada fun insert wisata. Jadi kita ingin menginsert atau menambahkan, di sini kita membutuhkan ini semua, teman-teman. Sama seperti tadi, yang kita butuhkan adalah kategori ID, nama wisata, harga, dan seterusnya. Dalam bentuk string semua, tipenya string ya, teman-teman ya. Di sini ada API config service, insert data food. Di sini ada kategori wisata dan foto semuanya. Kemudian di sini ada ini, teman-teman, sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Jika sukses, ini untuk penambahannya sama saja, teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita ada namanya wisata adapter. Ini untuk adapternya, teman-teman ya, atau jembatan antar itu. Oke, di sini ada pertama kita membuat teman-teman, kita ada di sini. Oke, kita mempunyai kelas wisata adapter dari variabel di sini data wisata. Kemudian the listnya itu data item, dari data itemnya, teman-teman, item apa saja di sini. Kemudian di sini kita mempunyai dalam bentuk sini variabelnya itu konteks. Kemudian kita buat recycle view .adapter, wisata adapter my view holder. Nanti kita bisa klik di sini untuk klik, kemudian kita membuat implementation di bawah sini, teman-teman. Seperti ini. Kita akan membuat kita mengklik di sini nanti di my view holder, dia akan membuat ini kelas my view holder. Kita mengklik di wisata adapter kelas, kita klik kanan, kemudian kita membuat implementation yang ini. Kita implementasinya kita akan jadi override fun on create view holder, kemudian on bin view holder, dan get item count. Oke, di sini ada file view, di sini variable view sama dengan let inflator dot from context inflate. Kemudian itu dari layout yang dia akan mengambil dari item row wisata. Ini adalah ID dari item row wisata. Kemudian parent di sini, kemudian itu dalam bentuk attach root-nya false. Kemudian dia akan mengembalikan dalam return my view holder dalam bentuk view. Kemudian di sini ada override fun on bin view holder, my view holder, position integer di sini. Kemudian holdernya text wisata dalam bentuk text. Kemudian di sini ada namanya text sama dengan data wisata di sini. Kemudian get position nama wisata sama seperti bawahnya, teman-teman. Dia akan holder di sini untuk teks wisata, teks kota, provinsi. Sini kita akan buat glide-nya. Ini adalah tampilan gambarnya. Dia tuh akan ngeload data wisata, diambil data wisata, kemudian get position image, kemudian error. Jika dia hanya akan menampilkan dari durable IC launcher atau hanya background seperti itu, teman-teman. Yang IC launcher ini, teman-teman ya. Jika dia error, dia hanya menampilkan seperti ini, dia tidak akan menampilkan gambar ya, teman-teman. Jika dia error, dan kemudian di sini untuk folder image wisata. Oke. Ini untuk yang glide, ini untuk dependency yang kita tambahkan tadi implementation yang glide untuk menampilkan gambar ya. Kemudian ada override fun get item count, di sini integer. Kemudian jika data wisata itu nullable, return wisata itu data size. Kemudian returnnya 0 untuk kodenya. Kemudian kita mempunyai main activity. Sebenarnya sih ini yang paling pertama dijalankan, teman-teman. Ini yang panjang. Ini kita akan jalankan satu. Pertama kita akan membuat variabel main presenter sama main presenter nullable yang ini, teman-teman. Main presenter ini ya, ini dalam bentuk ini. Kemudian dia akan membentuk seperti ini. Kemudian kita buat main presenter sama dengan main presenter di sini this main presenter get all wisata. Kemudian kita akan membuat show data wisata list dari data item yang kita ambil dari sini. Kemudian ada adapter wisata sama dengan wisata adapter data wisata this. Kemudian RV wisata ini adalah ID daripada RV daripada layout yang kita buat tadi. Kemudian dia apply. Kemudian layout manager sama dengan linear layout manager. Di sini, teman-teman, maksudnya di sini sebenarnya hanya bisa, walaupun kita menambahkan this saja sudah bisa, hanya lebih menekankan this di main activity ini. Kemudian ada set has fixed size true, kemudian adapter sama dengan adapter wisata. Kemudian di sini ada fun show message-nya string, message sama string. Kemudian di sini ada toast ini adalah seperti yang kita buat kemarin, seperti message atau sini message box pada Android Studio atau pada project. Dia toast make text, membuat teks konteks di sini. Kemudian di main activity ini dalam bentuk message
itu di sini terus kemudian show atau langsung membuat. Di sini ada jika error dia akan menampilkan message juga di sini sama saja. Untuk private fund on attached view dia main presenter sama on attached disk. Private fund on attached view ini sama saja. Ini sebenarnya yang diambil dari sini juga teman-teman, di main presenter sama di base presenter ya. Untuk yang on detach sama on attach. Kemudian ada override fund on start. Di sini untuk on startnya langsung dia langsung menjalankan nanti di sini. Kemudian ada fund on destroy untuk menghapus, menghancurkan, dan sini ada on resume lanjutkan. Kemudian ada di sini jika sukses insert dia akan membawa ke main presenter dan mengambil mengget all wisata. Di sini ada ini juga bisa melihat di sini. Ini untuk yang menunya, saat kita mengklik menu dia akan membawa kita ke main menu ini. Kemudian di sini ada override option system dalam bentuk boolean. Di sini ada menu add, insert dialog. Kemudian di sini ada di sini ada namanya private fund insert dialog. Di sini adalah untuk insert dialognya, kita buat alert dialog. Di sini ada alertnya teman-teman. Jadi saat kita menginsert nanti teman-teman atau menambahkan, dia hanya dalam bentuk insert alert, tapi alert yang bisa diklik teman-teman, yang bisa diisi semuanya dalam bentuk ini. Dalam alert itu kita bisa membuat variabel ini teman-teman, atau yang kita ambil daripada dialog insert ini, apa saja yang kita butuhkan. Kemudian di dalam center sini sama aja teman-teman, dia akan membuat seperti ini, text to string. Kemudian dialog interface, dismiss, ini untuk pemanggilan untuk alertnya sama seperti video sebelumnya pada alert. Kemudian sini ada alert set neutral button, close. Ini kemudian dialog interface, jika EI dia itu dialog interface dismiss. Kemudian alert show dia akan menampilkan alertnya. Sekarang kita coba running teman-teman. Kita menunggu dulu gradenya. Sebelum itu kita akan membuka ini dulu, scraping untuk melihat tampilan. Lihat dua kali. Kita coba ke download. Ini kita cari yang paling bawah di sini. Kemudian kita ambil. Di sini ada scraping. Terus saja kita menunggu itunya. Kita menunggu dulu gradenya teman-teman. Dalam proses teman-teman, sini sudah proses penginstalan. Oke, ini teman-teman. Ya, ini create sama di sini teman-teman. Di sini namanya. Ini untuk ultimate-nya di sini. Saya ini project yang satunya teman-teman. Saya akan mengambil gambar dari sini. Nah, ini kita akan mengambil gambar ini. Ini gambar online ya. Kita akan coba copy dari sini. Kita Ctrl C. Ini kita akan kembali ke ini. Kita akan buka yang kita teman-teman. Oke, di sini coba kita akan menambah satu dulu. Di sini ada namanya ini teman-teman. Coba sini ini dalam bentuk alert dialog teman-teman yang menampilkan seperti ini. Yang kategorinya coba foto, kita buat seperti ini. Untuk ID-nya kita taruh sini. Coba kita lihat tuh teman-teman, kita close dulu. Untuk ID yang lain ini sudah ke bagian. Coba kita masukkan admin item. ID-nya kita taruh di sini 12. Kemudian namanya foto saja. Kemudian harga kita buat aja 34. Deskripsi contoh kita buat kota, noting, masukkan provinsi, noting, kemudian masukkan alamat di sini England. Masukkan waktu buka 23/5. Kemudian kita bukan sini latitude image. Coba kita Ctrl V di sini.
Ini situ tutup teman-teman. Sini kita tempel. Salah, sorry, ini salah. Ini kita coba Ctrl V. Ini oke. Kemudian di sini masukkan latitude-nya. Ini coba salah saja. Kita buat 25. Sorry. Ini kita hapus. Ini tutup sama key itu ya teman-teman ya. Untuk latitude-nya coba kita coba tutup dulu teman-teman ya. Kita akan buat di sini. Kita coba kita buat handicap, kemudian kita shift, kita Ctrl C. Ini kita hapus aja teman-teman. Dan kita kembali yang tadi. Udah hilang ya. Aduh, terputus ya teman-teman. Coba saya itu dulu, saya kita buka lagi teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Di sini kita tempel, kemudian